Halo semuanya, hari ini kita masuk ke submission 1 di mana diawali dengan bagaimana mengenalkan istilah CRID, CRUD gitu ya. Oke, kita lihat. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete yang sering digunakan pada aplikasi pengelolaan data yang kebanyakan menggunakan fungsi CRUD di dalamnya. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data, menghapus data, serta mengupdate data. Create adalah yang berarti membuat data baru. Contoh, ketika Anda sedang melakukan registrasi di sebuah web atau registrasi akun pada media sosial, maka itu merupakan create. Karena kita membuat dan menyimpan data yang kita inputkan ke dalam form registrasi ke tabel yang ada di database. Read adalah membaca atau menampilkan suatu data yang berada di dalam tabel database MySQL. Contohnya diasumsikan Anda memiliki media sosial. Pada saat Anda melihat status pengguna lain, maka itu adalah termasuk read. Update adalah mengedit sebuah data dari tabel database yang kemudian diedit menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya adalah saat Anda melakukan aktivitas untuk merubah password media sosial. Delete adalah fungsi yang hampir sama dengan update, akan tetapi proses ini adalah untuk melakukan penghapusan data yang ada di dalam tabel database. Contoh pada saat Anda menghapus status di media sosial. Pertama kali adalah, saya ingatkan lagi untuk membuat database baru silakan buka Exam, lalu klik tombol Start Apache untuk menjalankan servis Apache, dan klik Start MySQL untuk menjalankan servis MySQL. Jika sudah berjalan akan seperti berikut ini. Nah, buka browser Anda lalu ketikkan localhost/phpMyAdmin akan muncul seperti berikut. Kemudian klik New, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian input data nama database sesuai keinginan pada nama kolom nama basis data. Contoh di sini ada diberi nama latihan. Ketika sudah lalu tekan tombol buat atau create atau submit, maka database berhasil dibuat. Nah, untuk membuat tabel baru adalah setelah berhasil membuat database, maka kita bisa melanjutkan dengan membuat tabel di dalam database. Jadi sesuai hierarki di dalam database adalah setelah database di dalamnya adalah adanya tabel. Nah, jadi klik database yang akan kita buat database di dalamnya. Di sini kita mengambil contoh database latihan yang telah dibuat. Klik seperti di bawah ini dengan kotak berwarna merah, maka ketika sudah terbuka akan tampak seperti di dalam kotak berwarna hijau. Seperti ini, diklik, kemudian dibuat. Nah, berapa kolom atau berapa field atau berapa data yang akan kita inginkan. Nah, masukkan nama tabel. Contohnya nama tabelnya adalah mahasiswa dan jumlah kolom yang kita butuhkan di sini adalah contohnya 3. Jadi tinggal dimasukkan mahasiswa, jumlah kolomnya adalah 3, klik kirim. Lalu akan tampil pengaturan kolom, isikan nama, tipe data, dan panjang data untuk setiap kolom. Contohnya sebagai berikut. Name tipenya misalnya integer, misalnya ya, panjangnya nilainya 15, tidak ada, nama varchar, dan semester adalah varchar. Kemudian lalu tekan tombol simpan, maka tabel berhasil dibuat dengan nama mahasiswa di dalam database latihan. Jadi di sini ada database latihan, di dalamnya ada tabel mahasiswa. Nah, tabel ini yang akan menampung seluruh data kita. Nah, kemudian membuat package dan kelas JFrame, di mana gunakan project yang sudah dibuat pada yang lalu dengan nama, misalnya kita bikin dengan nama latihan CRUD, klik kanan pada project, new package, beri nama, kemudian finish. Setelah selesai membuat package, kita klik kanan pada package latihan CRUD, lalu klik new JFrame form. Jadi di package latihan CRUD-nya, lalu klik new JFrame form, seperti ini, new, klik JFrame form. Nah, kemudian kita akan mendesain formnya, jadi memanfaatkan palette, drag and drop, label, text, field, button, table, ke form. Jadi yang seluruh yang ada di sini kita akan ada beberapa yang kita gunakan. Jadi khusus tabel, drag dahulu scroll pen ke dalam frame, setelah itu drop tabel di atasnya. Jadi atas scroll pen digunakan agar ketika data sudah banyak yang diinput dan ditampilkan pada tabel dapat di scroll. Setelah itu rubah nama kolom tabel dengan klik kanan pada tabel dengan kemudian tabel konten. Nah, seperti ini. Masukkan dulu scroll pen-nya di sini, kemudian nanti tabel konten. Oke, diklik. Nah, nanti dimasukkan, pilih, rubah isi nama sesuai yang sudah data-data yang kita ada di tabel mahasiswa tadi. Ada NIM, kita rubah lagi nama dan selanjutnya.
Kemudian buat form seperti berikut, jadi tinggal drag and drop, ini adalah text field, ini adalah button, ini tadi adalah bentuknya untuk table, untuk scroll pen-nya, yang seperti ini, untuk frame di dalamnya ya. Nah, oke. Jadi untuk pengambilan tabelnya, drag dulu. Scroll pen boleh untuk menaik turunkan, atau kalaupun tidak ada masalah sebenarnya. Oke, kemudian seperti ini bentuklah contoh tabelnya seperti ini, ada NIM, nama mahasiswa, dan semester. Nah, ini nanti ini yang tadi sudah kita rubah di tabel kontennya. Tombolnya simpan. Nah, rubah nama variabel pada semua text field, button, dan tabel dengan cara klik kanan pada objek yang akan dirubah nama variabelnya, pilih change variable name. Tujuan merubah agar mudah pada saat proses penulisan shortcode. Jadi tinggal di sini di text field-nya klik kanan, change variable name, beri nama txt name seperti ini. Nah, silakan dirubah text field name berubah menjadi txt name, nama mahasiswa jadi txt nama, semester txt semester, button simpan jadi B simpan, B ubah, B hapus, B bata, dan yang tabel yang tadi yang di bawah menjadi tabel mahasiswa. Jika semua sudah dirubah akan tampak pada sisi kiri bawah seperti berikut ini. Jadi text name, text field, text nama, text field juga. Kemudian untuk koneksi ke database buka tab source. Text source-nya dibuka. Kemudian ketikkan shortcode berikut untuk membuat koneksi seperti yang sudah diajarkan di sebelumnya. Jadi koneksi database, try, kita gunakan MySQL driver-nya, catch jika ada exception, try dikoneksikan, get koneksi, ini adalah nama database-nya, latihan, kemudian di print koneksi data berhasil, jika tidak, koneksi database gagal. Ini akan nah, kemudian masuk ke dalam tab design. Di sini kita akan buat shortcode untuk simpan terlebih dahulu di create. Ya. Ke tab design, diklik tab design yang di sininya. Oke, kemudian klik button simpan, diklik, maka akan masuk tampilan seperti ini. Kita akan buat action perform dari, jadi kalau diklik si simpannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketikkan shortcode berikut. Jadi pertama, name bertipe string itu diambil dari txt name getText, string nama, txt nama, getText, juga string semester, txt semester, getText. Jadi pengambilan hasil inputannya. Jadi kalau diklik simpan. Nah, ini untuk validasi name apakah sudah ada atau tidak ada yang ini. If text name get text-nya trim ini untuk kalau ada spasi itu akan dianggap tidak ada, equalnya kosong. Jika kosong maka mohon masukkan data untuk jadi yang kita input gitu ya. Jadi kalau NIM-nya kosong, kalau diklik simpan kan NIM nggak boleh kosong. Apalagi NIM itu adalah kunci gitu. Nah, kemudian kita masuk ke koneksi statement-nya supaya koneksi ke database-nya. Kemudian result-nya adalah perintah select ini adalah akan mengambil bintang seluruh data dari ini query-nya dari tabel mahasiswa di mana NIM-nya itu sama dengan txt NIM yang ada di getText. Jadi yang di form. Nah, NIM ini adalah NIM yang kita variabelkan di sini. Oke, jadi harus sama. Nah, jika ternyata NIM yang kita inputkan itu sama, if data next-nya sama dengan data yang, karena kan posisinya ada di dalam posisi, misalnya posisi ke indeks ke 0 gitu. Nah, ternyata saat kita inputkan 111 ternyata sudah ada, maka dia akan cari ke data next-nya. Berarti kalau sama dengan data next-nya bernilai true, maka NIM sudah ada gitu. Else lagi, sekarang
Untuk menyimpan itu pakai perintah insert into. Kalau select tadi menampilkan data yang sama, untuk menampilkan data pakai select. Nah, sekarang query yang berikutnya adalah dengan insert into. Jadi insert into adalah perintah untuk menyimpan ke dalam tabel. Nah, jadi insert into ke tabel mahasiswa di mana isinya adalah apa yang kita inputkan, yaitu NIM, nama, dan semester. Ini variabel yang ada di ininya di database-nya, di tabelnya. Kemudian update secara SQL, nanti saat diklik ini untuk pengosongan text field setelah insert. Jadi kalau diklik simpan maka tampilan name, nama, semester itu dalam keadaan kosong gitu kan, karena harus kosong maka pakai ini text name, set text-nya kosong, text nama, set text-nya kosong, semester juga kosong. Nah, kemudian posisi kursor ada di TXT name pakai request focus. Nah, nanti kalau sudah diklik simpan dan ternyata berhasil, maka data berhasil disimpan. Nah, jadi ada 3 tahap. Satu, dicek dulu kosong atau tidak. Yang kedua, sudah ada atau tidak NIM-nya, karena NIM itu tidak boleh double, tidak ada yang sama. Nah, baru tahap berikutnya kalau memang kedua hal tersebut sudah dilalui dan bernilai false, artinya tidak kosong, tidak ganda, maka baru data berhasil disimpan seperti ini, sukses gitu ya. Kemudian, nah ini tampil data. Tampil data ini adalah untuk memanggil fungsi untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan di tabel yang ada di bawahnya. Kemudian kita close, kalau ada yang terjadi kesalahan. Nah sekarang membuat shortcut tampil. Jadi membuat tampil data di dalam tabel. Nah jadi di sini tinggal buatkan untuk fungsi tampil datanya, di mana dia mengambil dari new tabelnya adalah model itu dari tabel default tabel model, add column name, nama mahasiswa, ini untuk kolom pada tabelnya. Kemudian tabel mahasiswa yang tadi sudah di tabel mahasiswa ini adalah yang sudah di chain name tadi yang si tabelnya. Kemudian membuat menampilkan data dari database, tinggal Java SQL statement start koneksi ke database-nya, kemudian select tampilkan seluruh datanya dari tabel mahasiswa, pakai select bintang from mahasiswa. Selama datanya ada, tampilkan si data tersebut, NIM, nama, dan semesternya. Kemudian di sini untuk menampilkan kolom tab dan mengambil dari database pakai select. Kemudian ini catch-nya. Kemudian ini untuk pengambilan dari tabelnya. Kalau salah, terjadi kesalahan. Nah, jadi agar CRUD dapat berfungsi dan data dapat ditampilkan ke dalam tabel, tambahkan shortcut pemanggilan metode pada public latihan CRUD 1. Nah, yang ini. Ya, jadi ada public class latihan CRUD 1 extend, kita ambil dari si kelas JFrame-nya, Java Swing JFrame-nya. Pakai init komponen set local relative to this di latihannya, jadi seluruh komponennya diambil yang ada di JFrame tersebut. Nah, yang ini dirubah menjadi ini yang bawah. Jadi private connection dengan perintah koneksi, public latihan CRUD-nya, ini komponen, koneksi database, tampil data dipanggil, koneksi database tadi yang sudah kita buatkan fungsinya juga ya, kemudian tampilkan data, set location relative to this di sini. Demikianlah materi kita, tetap semangat semua, sehat selalu semua.